Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'amil mutawatirah wa ayatihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi washabil anjumiz zahirah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil asatidul hujjajil mukarramin wal abil muhtaramin wal ummahatil muhtaramat, segenap para hadirin bapak-bapak wal hadirat ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hijrah, bil khusus segenap Dewan Kemakmuran Masjid, para guru, para orang tua kami, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita semuanya hadir senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan ibadah puasa dan semua ibadah yang ada dalam bulan suci Ramadan tidak lain adalah la'allakum tattaqun. La'alla itu kalau sesama kita maknanya pengharapan agar supaya. Tapi kalau itu datang dari Allah maka itu bermakna li tahqiq, artinya untuk kepastian. Niscaya kamu pasti jadi orang bertakwa kalau puasanya benar-benar puasa, kalau qiyamul lailnya benar-benar qiyamul lail, kalau sedekahnya benar-benar sedekah, dan semua ibadah malia benar-benar kita lakukan semata-mata hanya karena Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu tatakun itu, bertakwa itu adalah bagaimana kita hiasi diri kita dengan nilai-nilai akhlak yang mulia. Dan nilai-nilai akhlak yang mulia itulah yang akan mencuri perhatian Allah, yang akan mendapatkan perhatian Allah, yang kita kenal dengan kekasih Allah. Yang lebih keren lagi adalah wali min auliyaillah. Jadi yang di hadapan saya ini, yang di dalam rumah Allah Al-Hijrah ini hamba-hamba Allah yang punya potensi besar, punya potensi sama untuk menjadi kekasih-kekasih Allah. Sebab menjadi kekasih Allah itu banyak pintunya. Baginda Rasul pernah mengatakan bahwasanya para kekasih Allah, para wali Allah tidak memperoleh luasnya rahmat Allah dan keridhaan Allah dengan hanya banyaknya ibadah, tetapi mereka bisa memperoleh ridha dan rahmatnya Allah adalah dengan bisa khawatir nafsi, dengan kedermawanan hati. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan bitawadhu'i, dengan kerendahan hati, bil karomi, dengan kemurahan hati, wa bisalamati sadri, dan dengan kelapangan dada. Kelapangan dada itu mirip-mirip dengan marhaban ya Ramadan. Marhaban itu adalah ungkapan dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan datangnya Ramadan kita sambut dengan senang hati, sukacita. Senang hati, sukacita, salamatus sadr, itu adalah tanda-tanda kekasih-kekasih Allah. Yang menarik, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, salah seorang pengarang kitab tafsir Jalalain. Dikatakan Jalalain karena pengarangnya dua, Imam Jalaluddin. Pertama Jalaluddin Al-Mahalli, yang kedua Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan khamsu khisalin fil atfal, 5 karakter bocah, 5 karakter anak kecil, daukanat fil kibar, andai kata itu ada pada orang dewasa, ma'arabbihim, di dalam hubungan mereka bersama Tuhannya, lakanu auliyaan, niscaya orang-orang dewasa tadi bakal jadi kekasih-kekasihnya Allah. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita mengatakan badan doang gede lu, adat kayak bocah, umur doang lu banyak, kelakuan kayak bocah.
Memang kita nggak boleh kayak bocah, tapi ternyata kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, boleh ada 5 kebiasaan anak kecil yang boleh kita tiru dalam hubungan kita kepada Allah, yang itu bakal mengangkat derajat kita di sisi Allah. Apa itu kebiasaan bocah? 1, la yahtamuna birizqi. Anak kecil itu kagak galau sama rizki. Bener nggak kira-kira? Dipikirin ini. Karena ayat-ayat puasa Al-Baqarah 183 tattaqun, 184 in kuntum ta'lamun. Artinya orang bertakwa niscaya bakal ditambah ilmunya oleh Allah. Apa tuh ilmu? Manakala kita mau berpikir. Mikir nih kita sekarang. Allah, ternyata benar-benar yang namanya anak kecil la yahtamuna birizqi. Mereka tidak galau dengan rizki. Pernah kita lihat ada bocah ngejedok di pojok. Apa tuh ngejedok? Ngejedok itu bengong aja di pojokan. Bocah, kenapa lu? Pusing Pak Ustadz, besok mau makan sahur pakai apa? Ada nggak bocah kayak begitu? Kagak ada. Bocah, kenapa lu bengong baik? Pusing Pak Ustadz, besok sekolah belum ada duit jajannya. Ada nggak bocah begitu? Kagak ada. Anak kecil kagak peduli dengan rizki. Kenapa? Dia sudah yakin rizkinya dia dijamin sama bapak maknya. Nah, begitulah urusan kita kepada Tuhan kita, urusan kita kepada Allah. Kita mesti pasrah bahwa rezeki kita pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul betul. Belum yakin juga Bapak Ibu saya ajak ke Tanah Abang. Belanja, bukan mikir lagi aja. Mikir kita di Tanah Abang, ratusan, ribuan kios dengan komoditi barang yang sama seputar pakaian. Apakah pertanyaannya? Apakah toko yang lantai dasar permukaan umum banyak dilewati orang pasti tokonya lebih ramai? Belum tentu. Apakah yang tokonya lantai atas paling ujung nyempil pasti lebih sepi? Belum tentu. Allah, mereka orang-orang Tanah Abang begitu kuat akidah mereka. 2 saja ada pada diri mereka. Apa tuh 2? 1 syarat, 2 syariat. Syarat mau dapat duit dagang, syariatnya dagang yang benar. Syarat mau punya duit kerja, syariatnya kerja yang benar. Maka apapun profesi kita kerjakan dengan baik sesuai dengan tuntunan agama, maka syarat syariat sudah ada dalam diri kita. Tinggal berikutnya menjadi bagian Allah mengantarkan pembelinya, menjadi bagian Allah mengangkat urusan karir kerjaan kita. Yang penting kita syarat syariat ada dalam diri kita. Ya Allah, Ramadan ngajarin kita rizki orang beriman ditambah. Demikian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syahrul Ramadan yuzadu fihi rizqul mu'min. Ramadan bulan ditambahnya rizki orang beriman. Bahkan bukan cuma orang beriman, orang non muslim pun rizkinya bertambah. Dari mana buktinya? Yang jualan takjil bukan cuma orang Islam doang. Betul betul. Ya Allah, alhamdulillah. Yang kedua, apa karakter anak kecil? Karakter anak kecil itu la yashkuna ila khaliqihim idza maradu. Bocah itu kagak ngeluh kalau sakit. Anak kecil nggak ngeluh kalau sakit. Begitulah urusan kita kepada Tuhan kita, kepada Allah. Kalau Allah uji kita dengan kesehatan, munculkan rasa malu di hadapan Allah kalau kita ngeluh. Kenapa? Puluhan tahun kita hidup dalam keadaan sehat, sakit baru sehari 2 hari, malu kalau ngeluh. Malu kepada bocah, malu juga dengan Allah, malu juga dengan Nabi Ayub. Nabi Ayub malu, doa minta sembuh. Kenapa? Puluhan tahun hidup dalam nikmat kesehatan. Nah, maka kita rasakan saja, ya, bahkan kita yakini mudah-mudahan sakit kita kafarah lidunubi, adalah pengampunan dari Allah akan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Tapi bahwa kita bercerita dengan tetangga dan saudara boleh. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan boleh, dengan harapan dapat doa dari orang yang kita ceritain, tapi bukan dalam kerangka ngeluh, sekedar berbagi gitu ya. Yang ketiga, bocah itu punya karakter yakuluna mustamiin. Mereka suka makan bareng. Itu yang membuat turunnya keberkahan Allah. Rahmat Allah turun kepada siapa? Kepada bocah, kepada anak kecil yang suka ngumpul bareng, makan bareng. Kita orang dewasa kalau bisa tiru itu
Insya Allah keberkahan Allah jauh lebih banyak turun kepada kita. Ramadan ngajarin kita, sahur kita makan bareng, buka puasa kita makan bareng. Allah, itu salah satu penyebab rahmat dan keberkahan Allah jauh lebih banyak turun kepada kita kaum muslimin dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Coba kita lihat anak kecil. Anak kecil kalau udah ngumpul makan, asal diminta dibagi aja temennya. Minum apa? Minum es teh manis Solo yang kecil 3.000, yang jumbo 4.000. Ustaz tahu, di pinggir jalan ada banyak bener. Itu anak kecil asal lagi minum es teh manis, temannya minta, main kasih aja tuh sedotan. Temannya 5 orang, satu sedotan 5 mulut. Ya Allah, ini kita juga begitu. Nggak boleh ada rasa geli. Bagaimana para ulama kita ngasih contoh, kalau mereka sudah duduk bareng, masing-masing ulama dapat minum khusus, dapat makan khusus, tapi kemudian sesama mereka ada yang suka ngasih minuman gelas kepada ulama sebelahnya dengan harapan diminum, lalu kemudian nanti diminum oleh dia. Itu namanya tabarukan satu sama lain. Itu bisa dilihat. Yang keempat, kebiasaan bocah itu idza takhasamu tasara'u ila sulhi. Ini kita orang dewasa harus banyak niru kebiasaan anak kecil. Apa itu? Mereka kalau berantem, mereka kalau berkelahi cepet baik. Bener nggak kira-kira? Itu anak kecil tuh. Nah kita juga begitu. Kita orang dewasa mesti malu sama anak kecil. Seketika itu berantem, seketika itu baik. Tapi kita orang dewasa, Allah, naudzubillah, seringkali kita punya rasa dendam berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Sama siapa? Sama dia. Sampai mampus gue gak bakal maafin. Ya Allah, ada tuh karakter begitu. Jangan, malu kita. Apalagi Ramadan, malu sama biji salak. Biji salak keluar Ramadan keras, asal masuk Ramadan jadi empuk, dibikin kolak sama istri kita. Artinya apa itu? Orang tua kita ngasih nama gak sembarangan. Adanya di bulan Ramadan doang. Di luar Ramadan gak ada kolak biji salak. Ada yang mirip dengan biji salak namanya cendil, temannya bubur sumsum. Nggak dibilang kolak biji salak, tapi di Ramadan disebut kolak biji salak. Artinya apa? Kita mesti ngikutin karakter biji salak yang keras, asal masuk Ramadan jadi empuk, dibikin kolak. Maknanya kita udah ada di Ramadan. Ramadan bulan penuh dengan berkah. Malu kalau hati kita masih keras baik sama tetangga, masih keras aja sama saudara. Maka ikutin karakter bocah dalam hubungan kita kepada Allah, maka insya Allah salamatus sadr. Itu yang membuat Allah memberi perhatian yang lebih kepada calon-calon hambanya yang menjadi calon-calon walinya. Yang terakhir, anak kecil itu punya kebiasaan in khafu jarak uyunuhum bidumu. Anak kecil itu kalau sudah takut nangis. Kita juga begitu dalam hubungan kita kepada Allah, munculkan rasa takut di hadapan Allah. Takut kalau puasa kita ternyata belum benar. Takut kalau qiyamul lail kita juga belum maksimal. Takut kalau sedekah kita juga masih jauh dari nominal harta yang kita miliki. Cuman ada kebanggaan, ada ujub, ada takabur, merasa sudah banyak, padahal dari harta yang kita miliki masih jauh dari standar yang ditetapkan. 2,5% misalkan, itu zakat tahunannya, belum lagi infaknya. Tiap kali ada rezeki keluarin, bikin lubang pengeluaran, lubang pemasukan dari Allah, lubang pengeluaran kita bikin. Itulah infak, asal kata dari nafak. Nafak artinya terowongan. Dibilang terowongan karena ada dua wajah. Kita dapat lubang pemasukan dari Allah, segera bikin lubang pengeluaran. Tiap kali dapat infak, jadi zakatnya lain, infaknya lain. Sodakoh maknanya membenarkan rezeki kita semua datang dari Allah. Walaupun sudah zakat, walaupun sudah infak, sedekah masih terus kita keluarkan. Nah kalau ini belum maksimal kita lakukan, boleh jadi kita masih jauh dari yang diharapkan oleh Allah dan dibanggakan Rasulullah SAW. Karena itu kita mohon ampun kalau ibadah kita masih jauh. Maka kita minta doanya, Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita, Allah sehatin badan kita, Allah berkahi guru kita, berkahi orang tua kita, berkahi putra putri kita. Mudah-mudahan dengan 5 karakter yang ada pada anak-anak kecil yang bisa kita tiru dalam hubungan kita kepada Allah, itu membuat perhatian besar Allah turun kepada kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.